Ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bersyukur hari ini kita semua kembali lagi boleh terkumpul bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebaikan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini mari siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan sambil menaikkan ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari saat ini kita mengangkat pujian bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. puji dan hormat patut kita berikan kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah yang mulia dan perkasa. Dialah Allah yang sungguh mengagumkan dan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Mari sambil berdiri jemaat sekalian, kita pujikan pujian Ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah pujian ini menjadi perjalanan kita di hadapan Allah, bahwa kita mengaguminya dan kita menghormatinya di sepanjang kehidupan. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau sungguh indah, tiada tandingan. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah hari ini ditamiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih setia Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus melalui perantara Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri. Dalam Mazmur 30 ayat 5 berfirman, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari saat ini kita tetap bersuka cita dan sambil bertepuk tangan kita akan pujian bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan kita akan puji. Saat ini dengan kerendahan hati, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau Tuhan menyelidiki setiap hati kita, apakah kita benar-benar mengasihinya. Dan mari saat ini kita meminta ampun dan segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Mari sebelum itu
dalam mempersatukan hati kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Benar ya Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami, Kau begitu setia dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami mengecewakan kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami berbuat dosa, kami berbuat salah, dan selalu menyakiti hati Tuhan. Namun saat ini kami datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus. Kami mau datang mengaku akan setiap salah yang bisa kami lakukan. Kami minta ampun agar Engkau mau menyucikan kami, Engkau mau menguduskan setiap kami. Dan biarlah kami layak di tempat ini untuk ada memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mau menguduskan setiap kami, menuntun kami dalam menjalani setiap kehidupan kami, agar apapun yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kepadanya diberikan berita anugerah yang terambil dalam Kolose 1 ayat 13-15. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mari saat ini kita nyatakan syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan sambil mengangkat pujian. Ku ada sebagai pengakuan besar anugerah. Berdiri menghadap Bapa-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamat.
telah menyelamatkan kita. Dan sudah seharusnya kita haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Merlin Mokalu. Dalam persiapan, mari bersama kita angkat pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Pujian ini akan mengantar kita dalam menerangkan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku hidup menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku hidup menyembahmu. Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri supaya kita mengamalkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh berarti di dalam kehidupan kami. Kami menjalani hidup ini tanpa Engkau Tuhan tiada artinya. Kesia-siaan belaka kalau Engkau tidak menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami butuh Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan, banyak orang yang belum pernah mendengar, belum percaya Tuhan, yang butuh Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan mereka. Dan kami semua yang mendapatkan hak istimewa Tuhan untuk boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan, kami juga Tuhan mau utus untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu Tuhan, siapkan hati kami untuk terus mau mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga hati kami yang sudah terisi penuh dengan Engkau dan firman-Mu boleh juga Tuhan kami bagikan bagi orang-orang Tuhan yang kehilangan pengharapan Tuhan, yang dalam perjalanannya terus Tuhan masih mencari-cari Tuhan. Hidup yang kosong tidak berarti, masih terus mencari-cari siapakah yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Tuhan bentuk kami, Tuhan tuntun kami, kobarkan Tuhan semangat kami untuk mau Tuhan rindu membagi berkat yang sudah kami alami, kami dengar di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu kami akan membaca dan merenungkan firman. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita membaca bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 10. Roma pasal yang ke-10. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian bagian firman Tuhan. Nah, di masa saat ini
kita semua sudah akrab dengan yang namanya cuci tangan, ya kan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Cuci tangan, memakai hand sanitizer, ya demi apa? Untuk mencegah penularan supaya virus-virus yang ada tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita tahu di masa saat ini, ya ada gelombang virus yang kedua yang katanya bahayanya lebih besar yang melanda dunia ini. Ya terlebih khusus Indonesia, terlebih khusus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tahu ke Bapak Ibu Saudara, ada seorang pelopor sebenarnya gerakan cuci tangan ini. Ya, ada seorang pelopor, dia seorang dokter dari Hungaria. Di sekitar tahun 1800-an, ya ada satu kasus ataupun cuma satu kasus, ada banyak kasus yang melanda ibu-ibu yang baru saja melahirkan, tetapi di beberapa waktu kemudian mereka meninggal. Ya, ternyata mereka mengalami, boleh dikata ada istilah demam nifas, ya di era tahun 1800-an itu. Banyak jiwa akhirnya meninggal. Setelah mereka meninggal, ibu-ibu itu akhirnya meninggal. Dan kasusnya itu perbandingannya cukup besar daripada mereka yang selamat. Dan seorang dokter yang bernama Ignaz Semmelweis, ya seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis, dokter asal Hungaria, dia menjadi pelopor gerakan cuci tangan. Kenapa? Karena dia mencoba meneliti apa sih penyebab sampai para ibu ini kok bisa mengalami demam nifas dan berakhir pada kematian. Karena sebagian dokter percaya itu akibat bakteri-bakteri yang masuk di dalam tubuh ibu-ibu itu. Caranya mereka apa? Mereka mulai menutup ventilasi-ventilasi yang ada. Tetapi ternyata itu tidak menjadi solusi yang tepat. Sehingga dokter Ignaz ini dia terus berusaha mencari cara, mencari meneliti kenapa sih ini bisa terjadi dan apa yang dia dapatkan. Ternyata para dokter ahli atau dokter yang sudah belajar, kalau di sini istilahnya mungkin presiden ya, di masa itu dokter yang sedang memperdalam ilmu mereka ke tingkat yang lebih lanjut. Mereka ternyata dalam penelitiannya melihat kok bayi yang dilahirkan oleh bidan, ibu bayinya itu lebih banyak selamat daripada yang ditolong oleh dokter. Rupanya dalam penelitiannya dia mengatakan ibu-ibu itu bukan terkena demam nifas akibat bakteri yang dari luar. Justru katanya dia meneliti datangnya dari dokter-dokter yang menolong para ibu itu melahirkan. Ya bagaimana caranya? Ternyata habis mereka mengotopsi mayat misalnya, ya kan? Mereka melakukan operasi, mereka tanpa mencuci tangan, membersihkan diri, mereka langsung menangani orang-orang atau ibu yang melahirkan. Nah mungkin terheran kan? Ya di masa ini kan kita lihat, dokter-dokter habis terus mencuci tangan. Di masa tahun itu 1800-an, di masa abad pada waktu itu adalah dan dia si dokter ini mengatakan bahwa yang menjadi penyebab kematian itu adalah dokter-dokter ini sendiri. Wah, tentu saja heboh kan? Kok bisa? Ini merupakan penghinaan terbesar bagi profesi dokter. Ternyata di masa itu, di tahun 1800-an ke bawah itu, orang kelas menengah ke atas, ya dokter-dokter ini masih orang kelas menengah ke atas, ya bagi mereka adalah orang-orang bersih, ya maksudnya tingkat kebersihan itu kayaknya mungkin dilihat dari tingkat tinggi rendahnya kehidupan. Nah, bagi mereka tidak perlu mencuci tangan, mereka bersih, ya kan? Tidak perlu mencuci tangan. Ternyata mereka setelah melakukan otopsi, melakukan tindak bedah, mereka tidak mencuci tangan dan dia memaksa mereka harus cuci tangan. Mereka tidak mau. Penolakannya karena mereka tersinggung. Karena kebanyakan dokter ini berasal dari golongan kelas atas dan mereka menganggap diri mereka lebih bersih daripada orang-orang kelas pekerja. Nah, saya pernah baca di abad-abad permulaan itu katanya orang lebih kaya itu kalau lebih tidak mandi itu lebih menunjukkan bahwa mereka itu orang kaya, jadi cuma pakai minyak wangi. Nah itu ada sejarahnya. Ya kita tidak membahas itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa sang dokter ini, Semmelweis ini menghina dokter-dokter yang ada, ya kan, menghina komunitas dokter yang ada, dan pada akhirnya dengan berbagai cara mereka mengusir dokter itu, dia dipecat dan dia pindah ke daerah Budapest dan dia terus mengekspresikan, menyuarakan ya tentang hal ini. Jangan sampai dokter-dokter menjadi penyebab
kematian daripada ibu-ibu. Dan ternyata betul, ada beberapa dokter melakukan hal itu. Mereka mencuci tangan dengan bersih, ya kalau orang bilang pakai ini apa? Ya, sanitizer lah ya, campuran-campuran seperti itu. Dan ternyata ini bisa menurunkan angka kematian. Tetapi sekali lagi ada banyak juga penolakan, ya, karena status sosial yang ada. Dan dokter ini selalu mengatakan bahwa dokter-dokter ini adalah pembunuh yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan cara mereka itu mereka membunuh. Sehingga ada satu di dunia ada satu istilah mengatakan Semmelweis effect, yaitu sebuah metafora yang mendekspresikan penolakan orang-orang terhadap pengetahuan baru yang bertentangan dengan norma kepercayaan dan paradigma yang sudah ada. Semmelweis effect, ya, orang-orang yang menolak terhadap paradigma yang baru yang sebenarnya bagus, ya. Dan pada akhirnya ternyata kehidupan sang dokter ini berakhir tragis, ya. Dia mendapatkan gangguan jiwa dan pada akhirnya mendapatkan kesehatan mental, ya, gangguan kesehatan mental, dan dia meninggal. Tapi ada seorang juga yang meneruskan penelitiannya dan pada akhirnya benar. Sampai sekarang kita tahu gerakan cuci tangan ini terus memang sih nanti merebak setelah ada corona. Tetapi sang dokter ini yang sudah mempelopori sehingga tidak memandang usia, tidak memandang status, kaya miskin, profesi apapun, kebersihan itu sangat-sangat penting, ya. Di dunia sekarang ini sudah ada. Nah, ini sebenarnya adalah satu berita baik sebenarnya, ya, berita baik yang disampaikan untuk merobohkan paradigma yang salah, walaupun itu mungkin akan mempuncangkan. Siapa yang mau dibilang dokter pembunuh, ya kan? Itu adalah orang dari kalangan kelas atas. Tetapi dibutuhkan orang-orang yang mau mendobrak, orang-orang yang mau maju. Sehingga apa? Kalau di sini katakan kematian secara fisik, tapi kalau di dunia kita kehidupan secara rohani, dibutuhkan orang-orang yang mau berbicara, sekalipun ada banyak penolakan. Untuk apa? Membawa kepada keselamatan, ya, bukan hanya secara fisik, tapi keselamatan jiwa, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nah, mengapa tidak semua orang menerima kabar baik? Ya, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, ya, sesuai dengan bacaan kita, tidak ada yang berani memberitakan atau tidak ada yang memberitakan kabar baik. Dan yang kedua ada penolakan, ya, sebagaimana yang dialami oleh Dr. Semmelweis ini. Kalau kita membaca bagian-bagian seterusnya, ada pengeluhan sebagaimana disampaikan oleh traduksi kitab Yesaya. Mereka menolak, mereka mendengar, tapi mereka menolak kabar baik. Tapi kalau di bagian seterusnya menjelaskan bahwa bagaimana keselamatan itu hanya dimungkinkan oleh anugerah yang melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan bukan hanya dimungkinkan oleh Yesus Kristus semata juga, tetapi dijamin oleh Allah. Keselamatan kita dijamin oleh Allah. Nah, jika ini adalah kabar baik yang sedemikian baik, ya, yang kita sebut sebagai Injil, mengapa masih banyak orang belum menerimanya? Ini adalah kabar yang baik dan teramat sangat baik. Tetapi mengapa banyak orang yang masih menolak? Ini persoalannya bukan terletak pada kualitas keselamatannya itu, karena banyak orang yang butuh anugerah di tengah-tengah dunia yang kehilangan pengharapan. Persoalannya juga bukan terletak pada kualitas kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu harga darah Kristus, harga kematian anaknya. Tetapi persoalannya menurut Roma pasal 10 yang kita baca adalah ketiadaan para pembawa kabar baik. Ini berita yang sangat baik, teramat baik. Kalau kasusnya Dr. Semmelweis ini, dia sudah memberitakan tapi mendapatkan penolakan yang luar biasa. Kenapa? Karena masih banyak orang berdiri dan mengatakan bahwa jangan pernah menggugat status kami. Dan mungkin bisa saja ini terjadi ketika juga ada pemerintah, tetapi ada banyak penolakan yang terjadi. Nah, berseru dikatakan hanya bisa dimungkinkan jika orang itu telah terlebih dulu beriman. Nah, beriman hanya bisa dimungkinkan kalau orang itu mendengar. Mendengarkan hanya bisa dimungkinkan jika ada orang yang memberitakan, ya kan? Memberitakan kabar baik hanya dimungkinkan jika ada orang yang diutus atau orang yang bergerak atau orang yang mau untuk memberitakannya. Dan dari pihak Allah pastinya dia mau ada utusan-utusan Injil untuk boleh memberitakan kabar baik. Sehingga keterlibatan kita di dalam misi sebagai hak yang sangat istimewa sebenarnya Tuhan
berikan bagi kita, anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita yang sudah mengalami terlebih dahulu. Ya, Paulus sudah mengalami, walaupun memang secara ada kasus-kasus khusus bagi Paulus, mungkin dia sudah mendengar kabar baik, sudah mendengar, tapi Allah sendiri yang datang melawat, ya, dia dalam perjalanan justru untuk mengejar musuh-musuhnya, ya, musuh-musuhnya dalam tanda kutip musuh dia, tetapi yang dikejarnya itu adalah anak-anak Allah yang sedang berjuang mempertahankan iman. Sehingga ada satu anugerah juga, hak istimewa yang Tuhan berikan ketika kita mau diutus untuk memberitakan kabar yang baik dan teramat baik ini, ya, bagi orang-orang yang belum pernah mendengar. Dan kalau kita melihat urutan-urutan yang diberikan oleh Paulus luar biasa sebenarnya. Kalau kita balik pun sebenarnya kita orang percaya ini, orang Kristen diutus. Nah, orang Kristen yang diutus untuk apa? Untuk memberitakan Injil, ya kan? Nah, orang-orang yang mendengar Injil ini akan mendengarkan kabar baik yang sudah diberitakan oleh kita, orang-orang yang percaya. Sehingga ketika mereka mendengar, ketika Tuhan membuka hati mereka, mereka menjadi percaya. Wow, luar biasa. Dan orang-orang yang percaya akan berseru memanggil nama Allah. Ada banyak kesaksian. Mereka mengatakan, kenapa baru sekarang mendengar berita Injil? Kenapa tidak ada yang memberitakan? Kenapa saya baru mendengar? Ataupun banyak orang yang harus mengalami perjalanan luar biasa, baru mereka bisa mendengar dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Kristus mengutus para penginjil. Ini kalau kita bolak-balik, intinya ada sama, ya, harus ada orang yang diutus. Kristus mengutus para penginjil, para pengkhotbah, utusan-utusan misi, supaya apa? Banyak orang mendengar. Ada gerakan misi yang luar biasa. Ya, walaupun memang di masa pandemi ini memang kita sangat terbatas, tetapi ada banyak sekali cara yang luar biasa yang terbuka di dalam pemberitaan Injil. Sehingga ketika orang mendengar berita Injil, mereka menjadi percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka memanggil nama Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan, sehingga dikatakan oleh Paulus dalam ayat 17, ada satu rangkuman ini dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita bolak-balik, betul. Semua berbicara kepada apa? Siapa yang memberitakan? Ada yang mendengar, dan ketika mendengar, maka akan ada yang diselamatkan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Nah, harus ada orang yang diutus. Kita sudah seringkali banyak belajar utusan misi, ya, utusan orang yang dikirim, orang yang diutus itu atau dikatakan misi, misa di dalam bahasa aslinya, atau kita menemukan nama misionaris. Tapi makanya mereka diutus ke ujung-ujung dunia? Tidak. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah para misionarisnya Allah di dalam kehidupan kita. Tadi malam di saya katakan, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi tentara-tentaranya Kristus. Berperang, melawan apa? Perjuangan kita bukan melawan apa-apa, tapi melawan darah dan bukan melawan darah dan daging, tapi banyak sekali penguasa-penguasa yang ada. Sehingga kita diberikan perlengkapan senjata rohani. Kita ini adalah tentaranya Allah. Saya teringat lagunya, aku tentara kecil, Yesus panglimaku. Kita ini adalah tentara-tentaranya Kristus, yang Kristus utus untuk ada di tengah dunia. Berperang melawan kuasa gelap, roh jahat. Bahkan berperang melawan diri kita yang terus berjuang melawan keinginan-keinginan daging. Nah, harus ada yang diutus. Kita semua adalah utusan-utusan misi. Kita adalah utusan-utusan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Ini hal-hal yang sangat sederhana dikatakan. Kalau tidak ada yang pergi, kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang mendengar. Kalau ada orang tidak mendengar, orang tidak percaya. Tapi kalau ada yang pergi, yang memberitakan, mereka bisa mendengar. Dan ketika mereka mendengar, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Sehingga tema kita hari ini berbicara tentang biar dunia mendengar, biar seluruh dunia mendengar tentang berita Injil. Seorang pemain biola dunia yang ternama bernama Fritz Kreisler. Ya, dia seorang pemain biola yang sangat terkenal, yang sangat berbakat. Dan dia mendapatkan banyak uang dari setiap permainan biola, pertunjukannya. Tapi uang yang dia dapat bukan dihabiskan sendiri, tetapi dia menyumbangkan banyak uangnya untuk kegiatan amal. Ya, dia menyumbangkan uangnya untuk banyak kegiatan amal. Akibatnya dia pernah sangat kekurangan uang. Dalam satu perjalanan, dia melihat satu
menemukan satu biola yang sangat-sangat indah dan dia sangat menginginkan biola itu. Tapi setelah dia melihat uangnya, tidak cukup untuk membeli biola itu. Pada akhirnya dia bertekad kumpul uang untuk boleh membeli biolanya. Sampai suatu saat uangnya cukup. Tapi ketika dia kembali untuk membelinya, ternyata biola itu sudah dibeli oleh orang lain. Bagaikan dia sudah berjuang mengumpulkan uang. Dan dia mencari, setelah dia mendapatkan alamat orang yang membeli, dia pergi mencari kepada orang yang membeli biolanya. Waktu dia membeli, dia mengatakan niatnya untuk membeli biola tersebut, sang kolektor, ini yang membeli kolektor barang-barang yang bagus. Sang kolektor berkata enggak, dia tidak menjual. Dia mengatakan bahwa ini akan menjadi barang yang sangat berharga baginya karena biola ini sangat indah. Wah, kecewa sekali pastinya ya, sang pemain biola ini sangat kecewa meninggalkan rumah. Tapi pada akhirnya dia berpikir, daripada kecewa, dia kembali. Boleh enggak saya memainkan satu kali saja biola ini untuk menutupi rasa kecewa saya, daripada biola ini hanya tersimpan sebagai harta terpendam, ya kan? Disimpan, soalnya sang kolektor tidak bisa main biola. Nah, akhirnya dia mengizinkan, silahkan. Kasihan juga kan? Waktu dia memainkan biola ini, dia memainkan begitu indah permainan musiknya. Begitu mengharu biru menusuk hati sang kolektor ini. Dan pada akhirnya dia berkata, saya tidak berhak untuk menyimpan biola itu bagi diri sendiri. Biola ini adalah milik Anda. Dan kata sang kolektor lagi, biarlah semua orang mendengarkan alunan musik dari biola ini. Karena ketika saya simpan, orang-orang tidak akan pernah bisa mendengar alunan biola itu. Nah, bagi para pendosa, orang-orang yang berdosa yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, Injil itu bagaikan harmoni surga yang sangat indah, ya kan? Bagi kita yang sudah mengalami, pasti ya. Tak putus-putusnya, saya pun selalu bilang, wah Tuhan makasih Tuhan sudah selamatkan. Kalau Tuhan tidak selamatkan saya menjadi apa ini Perlemu kali ini, ya kan? Betul, saya mungkin bergelimang kesenangan dunia, tetapi hati ini kosong, kehidupan ini hampa pastinya. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah pernah mengalami Kristus dalam hidup kita, bukankah berita Injil, karya keselamatan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa ini menjadi satu alunan surgawi, musik surgawi yang sangat indah bagi kita semua. Sehingga kita menyanyikan puji-pujian yang indah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ya kan, karena apa? Kekaguman kita karena apa? Dia Allah Tuhan yang turun dari surga untuk datang ke tengah dunia menyelamatkan kita manusia. Tetapi apakah alunan musik surgawi yang indah itu akan terus tersimpan rapat dalam kehidupan kita? Dan dengan bangga kita berkata, puji Tuhan, Tuhan sudah selamatkan saya. Saya ada di mana? Surga dan yang kekal. Di dunia ini hanya sementara, tapi saya ada di kekekalan. Dan ini menjadi kebanggaan. Tapi bukankah kita akhirnya menjadi sama seperti kolektor dari benda-benda berharga? Ketika kita menyimpan dengan bangga, dengan penuh sukacita, tapi kita tidak memberitakan, dunia tidak mendengar siapakah Kristus, siapakah Tuhan yang sudah mengubah hidup saya seperti ini. Mereka tidak akan mendengar musik surgawi yang indah ketika kita menyimpannya untuk diri kita sendiri. Sehingga betapa pentingnya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk Bapak pergi, beritakan, kabarkan berita Injil, berita sukacita ini. Murid-murid selama bersama dengan dia pun Tuhan mengutus mereka berdua-dua, bergerombol untuk apa? Memberitakan, menyampaikan kabar sukacita. Tapi mungkin bagi kita menjadi pertanyaan, mau bicara seperti apa, memberitakan seperti apa? Kita kan mungkin diutus seperti para misionaris yang jauh ada di sini. Kita sudah banyak kali mendengar bagaimana menginjil, bagaimana ber-PI, bagaimana memberitakan. Apalagi kita mungkin sudah pernah dengan teori. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan, mempraktekkan itu semua dengan cara-cara yang sebenarnya boleh dikatakan sangat sederhana. Dari yang paling sederhana sampai pun yang lebih lagi. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan menuntut kita. Yang penting ada keinginan, ada hati, ya kan? Ada hati. Saya ingat sharing dari jemaat sini anaknya mengatakan, kalau mau melayani itu, kalau mau kerja untuk Tuhan harus dari
hati, ya kan? Betul. Kalau nggak hati semuanya itu cuma keterpaksaan, ya kan? Dorongan. Yang penting sampai absen bahwa kita ini ada kerja, tetapi harus dorongan dari hati untuk boleh memberitakan, menyampaikan. Ada banyak sarana. Lewat apa teknologi, media sosial, ya bersyukur kita sudah mulai, ya beberapa jemaat sudah mulai menceritakan tentang kasih Tuhan lewat bagian firman Tuhan, perkataan-perkataan yang memberikan pengharapan lewat puji-pujian. Itu sangat penting. Sekarang banyak orang sudah ada malunya, istilahnya malu tanda kutip ya maksudnya, dengan berani media sosial, lewat YouTube dan lain sebagainya, tuh menciptakan kehidupan mereka sehari-hari, ya kan? Menciptakan kehidupan mereka sehari-hari, bangun tidur mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi, benar loh, butuh keberanian luar biasa untuk apa? Menampilkan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi memang butuh keberanian bagi kita orang percaya untuk apa? Menampilkan kehidupan kita yang di dalam Kristus, ya kan? Untuk boleh menyatakan, menyampaikan, toh anak-anak sekarang cita-citanya mau jadi apa? YouTuber, ya? Sebagian besar anak-anak punya cita-cita menjadi YouTuber. Sehingga ada anak juga di rumah mengatakan, iya dong supaya jadi YouTuber, TikToker, dan lain sebagainya. Nah, ada orang coba tampilkan kehidupanmu. Bangun tidur, hai guys, bangun tidur harus baca Alkitab ya, berdoa ya. Alkitabnya di sini loh, ayat firman Tuhannya. Ada renungannya, mau dengar tidak renungannya? Walaupun memang pasti tidak mau, memang sulit. Tapi banyak orang mau menampilkan hal-hal yang apa ya, yang sebenarnya tidak penting. Tapi kenapa begitu banyak orang mau mendengar? Kenapa begitu banyak orang mau berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari hal itu? Sangat kita semua boleh dikata Tuhan sudah memerintahkan harus loh. Tetapi tentunya dengan kebijaksanaan ya. Ada media-media yang ada di depan mata kita untuk boleh ada menjadi bagian kita untuk boleh memberitakan karya Tuhan. Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik tentang Dia. Ya, dunia ini boleh dikata bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang masih hidup di dalam kegelapan dan dosa, untuk kita beritakan, untuk kita sampaikan. Kemudian apalagi yang Tuhan mau pakai sebagai media kita untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Ada bagian firman Tuhan di dalam kitab Markus ketika Tuhan mengatakan pergilah untuk memberitakan, dan ada tanda-tanda yang akan menyertai setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau memberitakan kabar baik bagi banyak orang yang belum percaya kepada Dia. Di dalam kitab Markus, waktu Yesus mengutus para murid-muridnya untuk memberitahukan, dan kemudian pergilah ke seluruh dunia, ayat 15, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam berbagai bahasa bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, dan mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Artinya di sini mau menjelaskan bahwa ketika kita mau memberitakan, membicarakan Tuhan, menyampaikan tentang berita Injil, Tuhan ada bersama dengan kita, dan ada tanda-tanda yang akan menyertai. Walaupun tidak semua sama kan, harusnya kita menjadi seorang penyembuh, bukan seperti itu. Tetapi ada mujizat-mujizat yang akan terjadi ketika kita mau sungguh-sungguh memberitakan. Mujizat itu bukan berarti ketika kita berdoa orang itu langsung sembuh. Bisa saja terjadi, tetapi apa? Mungkin tidak waktu itu. Kan ada banyak sekali tanda-tanda mujizat-mujizat yang dibuat oleh orang. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memberitakan, keberanian ketika kita begitu malu untuk menyampaikan, bukankah itu mujizat yang Tuhan berikan bagi kita? Ada kisah seorang pria yang mau memberitakan Injil, di seorang misionaris yang mau memberitakan Injil di dalam perjalanannya di kapal. Ada taufan yang sangat-sangat besar. Seorang yang bernama Charles Goss, dia menyaksikannya. Ada kurang dari 9 orang dalam kapal. Ada taufan yang mengamuk luar biasa. Barang-barang sudah terputar-putar, terlempar. Bahkan ada binatang-binatang laut yang masuk ke dalam kapal yang sudah mulai mau tenggelam. Kemudian dia berusaha maju. Dia ingat firman Tuhan, dia ingat kisah Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Dia maju ke depan, dia menuju ke depan. Apa istilah geladak atau apa kapal.
dengan terhuyung-huyung karena goncangan, dengan keberanian karena memang sudah hampir putus asa. Dan apa yang dilakukan sambil menarik nafas dalam-dalam, dan dia berteriak dalam doanya kepada Tuhan supaya badai menjadi tenang seperti yang Tuhan lakukan. Dan apa yang terjadi? Ketika itu laut menjadi sangat-sangat tenang. Padahal menurut kesaksian kapten kapal butuh 3 hari kalau ada badai mengamuk untuk laut itu menjadi tenang. Nah, ini menjadi satu mujizat yang luar biasa yang terjadi, sehingga pada waktu kapal itu mendarat di Filipina, merapat di Filipina, di saat itu sang misionaris menyaksikan bagaimana kisah Kristus yang meredakan yang seperti yang dia buat itu, dan akhirnya mereka sisi kapal itu menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, ada mujizat yang Tuhan buat, walaupun kita tidak tahu Tuhan mau pakai kita melakukan mujizat seperti apa. Tetapi firman Tuhan dengan jelas ada tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memberitakan Injil Kristus, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menceritakan apa mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Orang percaya walaupun sangat sederhana bagi pandangan orang, tetapi bukankah ketika orang benar kita tidak pernah tahu pergumulan apa yang dialami. Memang sekarang yang pergumulan yang paling sulit orang terima adalah ketika dia sakit, ya kan? Ketika dia sakit, maka mereka akan berbondong-bondong pergi ke tempat-tempat yang walaupun sebenarnya di dalam iman Kristen itu tidak benar. Tapi apa? Supaya peroleh kesembuhan. Apalagi kalau orang bilang, aduh kita sembuh, coba lihat kita pergi ke situ. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu. Bahkan mungkin ketika diuji, itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Walaupun dia berseru-seru nama Tuhan, tapi cara yang dipakai tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenapa? Orang berlomba-lomba mencari. Pergumulan yang paling berat adalah supaya sembuh, tapi tidak mau mengalami proses kesembuhan itu bersama dengan Tuhan. Maunya instan. Sekali ditiup, sembuh. Tapi bukankah lewat sakit penyakit itu mujizat Tuhan dinyatakan lewat apa? Hati kita semakin terbuka kepada Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Kita semakin sabar. Kita semakin melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen maunya yang instan. Sekali didoakan harus langsung sembuh. Bukankah mujizat terjadi ketika di dalam kelemahan orang bisa melihat kita kuat berdiri? Berdiri bukan apa? Bukan maksudnya dia yang tidak bisa berjalan kemudian tiba-tiba berdiri. Bukan seperti itu. Tapi imannya kokoh, imannya kuat, mampu tersenyum, mampu bersyukur. Bukankah itu mujizat yang Tuhan berikan? Nah, yang sederhana seperti itu yang kita ceritakan. Ketika saya sakit, dalam kelemahan, tapi Tuhan memampukan saya untuk mampu menyanyikan pujian, mampu menaikkan doa syukur kepada Tuhan, bukan doa pengeluhan. Bukankah itu mujizat yang harus kita ceritakan juga kepada orang-orang? Bukannya berlomba-lomba mencari di mana tempat-tempat penyembuhan yang mampu menyembuhkan dalam waktu 1 menit. Bukan seperti itu. Tapi lewat pergumulan, lewat penderitaan orang Kristen bisa melihat, bisa mengalami, merasakan kasih dan karya Tuhan di dalam kehidupan. Dan ini banyak terjadi. Maunya yang instan, cepat-cepat terlepas dari masalah pergumulan yang ada. Tidak seperti itu. Bukankah pergumulan itu Tuhan mau bawa supaya kita semakin setia, semakin sungguh-sungguh, dan semakin bersyukur untuk kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau menutup dengan satu kisah sederhana. Ya, ada keluarga kami, dan saya pun istilah boleh kata tertegur luar biasa, ya kan? Sempat mendengar kisah bagaimana ketika dia sudah menjadi orang Kristen, tapi di dalam kehidupannya ya yang penting jadi orang Kristen. Tapi satu waktu di dalam sakitnya Tuhan melawat dia. Tuhan melawat dia. Di dalam doanya, di dalam gumulnya, Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan. Ya, sakitnya mungkin bagi banyak orang sama sakitnya dengan kita, hal yang sederhana. Tetapi bagi dia ini adalah mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Dan sejak saat itu hatinya berkobar-kobar untuk menceritakan. Yang diceritakan cuma sederhana. Apa yang dikatakan kepada orang-orang? Orang-orang di sekitar dia. Coba rajin berdoa dan baca Alkitab. Kita mengalami pemulihan cuma karena sungguh-sungguh kita dengan Tuhan. Hal yang sederhana bagi orang lain mungkin cuma anggap biasa. Tetapi lama-kelamaan orang-orang itu mulai melihat dan bertanya-tanya, kenapa hidupmu berubah? Apa yang terjadi? Dan dia semangat karena kepada kami pun hampir hari-hari diceritakan. Bahkan ada keluarga kami yang sudah sering kali kami sampaikan, coba bangun persekutuan pribadi keluarga di dalam rumah.
nanti ketika saudara kami dia menceritakan, mereka bilang, oh menurut dia Tuhan harus membangun ibadah keluarga dan sebagainya. Dalam hati saya mengatakan, saya bilang berapa kali tidak mau dengar, tidak percaya. Di situ saya mengevaluasi, Tuhan mau pakai bukan hanya hamba Tuhan. Tuhan bukan hanya mau pakai hamba Tuhan, tapi Tuhan mau pakai setiap orang-orang, setiap jemaat yang mungkin belajar teologi banyak-banyak seperti kami ini, untuk boleh menjadi alat Tuhan, diutus untuk memberitakan. Kenapa? Yang orang lihat bagaimana hidupmu, hidup kita menjalaninya hari demi hari. Kalau hamba Tuhan mungkin bilang, ya biasalah kalau dia bilang mesti banyak berdoa, baca Alkitab, hamba Tuhan. Tapi coba kalau kita yang orang lihat mungkin yang tak pernah berdoa, yang tak pernah beribadah, tiba-tiba muncul, so berdoa, bikin ibadah, tiap hari ke gereja, ada bagian dalam pelayanan. Bukankah itu mencengangkan orang banyak? Mulanya mungkin dicela, loh sudah ini, sudah bertobat. Tapi lama-lama mereka akan melihat, kok dia berubah ya? Apa yang terjadi? Dan orang mulai bertanya-tanya. Dan itu yang terjadi pada saudara saya. Mereka bertanya, mencari tahu, apa sih yang membuat hidupmu menjadi seperti ini? Dia nak kaya-kaya amat, tetapi hidupnya melimpah dengan syukur, dengan sukacita. Tiap hari tak berhenti, kami pun kalau datang, dia cerita terus bagaimana kesaksian hidupnya, cerita terus. Saya bilang, kami pun mungkin tidak seperti itu. Ada hati yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Kristus di dalam kehidupannya, dan dia tidak menyimpannya sendiri. Dia tidak mau menjadi barang berharga dalam hidupnya, tapi ada hati yang mau menyampaikan. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan. Kita diutus, harus ada orang-orang yang mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita yang sudah diterima. Kalau mungkin Bu Yani yang bicara-bicara biasa ya. Coba misalnya ada seorang jemaat ya yang membicarakan, wah puji Tuhan luar biasa. Mungkin di tempat kerja mereka tercengang, Bapak ini ya bicara-bicara tentang firman Tuhan, ada apa dengan dia? Tetapi sekali lagi, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga mari kita dengan berkobar-kobar, dengan cara yang sederhana. Aduh luar biasa, waktu saya bangun pagi, Tuhan Yesus berkarya, apa yang dia lakukan? Nah usah dengan bahasa-bahasa tinggi. Orang kan, malaikat sudah berbicara. Bukan. Tapi dengan bahasa kita yang mampu menggugah orang. Kepada siapa? Keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Dan puji Tuhan, dalam kesaksiannya, katanya di dalam ibadah biasa doa pagi katanya cuma 3 orang. Jemaat ada hampir ada berapa ratusan, bukan cuma 100-an, berapa ratusan. Tapi dia mulai mengajak pelan-pelan. Dia bawa dulu keluarganya, kemudian dia bawa istrinya, anaknya, menantunya, dan dia mulai memanggil majelisnya. Dia mulai memanggil, dan mereka mulai satu-satu berdatangan. Saya bilang, kalau kamu terus setia, bukan tidak mungkin setengah gerejanya akan penuh, gereja yang besar itu. Dan puji Tuhan, saya pun diberkati lewat kesaksian hidupnya. Dan mari semua kita menjadi berkat bagi orang lain lewat kesaksian yang kita alami pribadi, bukan menjadi barang berharga yang kita simpan, tapi kita beritakan. Bagaimana kita mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi pemberita-pemberita Injil yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Itu pertanyaanmu. Kerinduan kami semua yang ada saat ini. Ini aku, utuslah aku. Biar semua boleh mendengar, seluruh dunia boleh mendengar kabar baik, kabar sukacita daripada Tuhan. Dimulai dari kami, di keluarga, di gereja ini Tuhan, GKRI Agape. Biarlah kami semua menjadi utusan-utusan Injil untuk memberitakan kepada orang-orang di sekitar kami tentang karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Sehingga banyak orang akan berseru kepada Tuhan, datang kepada Engkau dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Teguhkan firman ini bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan umat percaya di segala bangsa kita nyatakan pengakuan kita melalui pengakuan iman Rasuli. Pengakuan iman Rasuli itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh wanita ini. Dipersilakan. Terima kasih atas pujian yang boleh disampaikan. Biarlah setiap kita tetap rindu untuk bekerja di ladangnya Tuhan, tak pernah berhenti dan tak pernah lelah untuk menyampaikan berita Injil. Tiada berkesudahan berkat dan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan mari saat ini dengan sukacita kita berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita menyanyi pujian Allah itu baik.
Mari berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, kasih setiamu Tuhan senantiasa besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada hingga hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kami terlindungi dari pandemi virus corona hingga hari ini itu karena kemurahan Tuhan semata. Kalau kami boleh berkarya, beraktivitas di hidup ini itu juga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan di hari ini dikala Tuhan membawa kami meresponinya dengan boleh hadir dalam persekutuan di pagi hingga siang ini, bahkan yang lewat online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, itu karena kemurahan Tuhan semata. Bahkan kami diingatkan lagi dengan firman-Mu di hari ini juga bagaimana tugas kami untuk boleh menyaksikan, menyampaikan apa yang kami alami, yang kami lihat, kami dengar kepada orang lain yang kami alami bersama dengan Tuhan. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan dalam hidup kami hingga hari ini. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menolong juga pelayanan GKRI Agape Bitung hingga hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan, setiap jemaat-jemaat yang Tuhan berkati di hidup mereka, di usaha pekerjaan mereka, di keberadaan mereka hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami saat ini bersatu hati mau berdoa untuk gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati GKRI Agape Bitung dalam pelayanannya, agar boleh menjangkau banyak orang bagi Kristus, boleh memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar perdamaian dari Tuhan bagi kami semua Tuhan, orang-orang yang berdosa, manusia yang berdosa yang butuh berita ini. Biarlah Tuhan menolong kami semua, jemaat GKRI Bitung bahkan gereja ini untuk boleh memberitakan Injil. Berkati setiap jemaat, kami semua yang boleh hadir maupun yang tidak hadir saat ini. Biarlah Tuhan melawat, melihat kami masing-masing dengan pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan anak-anak, orang tua, suami, istri Tuhan, pergumulan di bidang ekonomi, usaha, pekerjaan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di studi anak-anak Tuhan, Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkarya. Bahkan di kesehatan, kehidupan jasmani, rohani, biarlah Tuhan melawat setiap jemaat agar tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kalau ada bagian-bagian tubuh yang sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan kami. Kalau ada keluarga kami yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dikala kami berseru kepadamu, Tuhan menjawab kami. Terima kasih Tuhan. Lawatlah setiap jemaat, bahkan orang tua kami usia lanjut mereka, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan pengharapan senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi setiap jemaat yang ada di luar daerah dan menyertai aktivitas mereka. Biarlah Tuhan menolong di studi, di pelayanan, di pekerjaan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja ini boleh memuliakan Engkau di dalam hidup ini Tuhan. Boleh menjangkau banyak orang bagi Kristus, dan nama Tuhan sendiri yang ditinggikan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami boleh memberikan persembahan, biarlah dikuduskan itu agar boleh dikelola dengan baik. Setiap persembahan ibadah di hari ini, ibadah-ibadah yang lalu, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami bawa semuanya kepada Tuhan. Dan terlebih mampukan kami untuk boleh mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan mampukan kami untuk mengelola setiap berkat-berkat Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah itu Tuhan senantiasa
kami berikan apa yang menjadi bagian kami kelola dengan baik, dengan sungguh untuk kehidupan kami yang lebih baik dijalani, karena semua diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, walaupun di situasi pandemi saat ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, lawatlah bangsa kami dengan pandemi virus corona yang meningkat beberapa minggu ini Tuhan. Kami memohon, lihatlah, pilihlah bangsa dan negara kami Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni pemimpin-pemimpin kami, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong sehingga bangsa ini boleh dipulihkan. Kami memohon kepada-Mu, tenaga medis yang sementara berjuang, biarlah Tuhan tolong, proteksi mereka Tuhan. Yang percaya kepada-Mu diteguhkan, yang belum percaya boleh melihat ada Tuhan yang akan menolong mereka. Yang sementara sakit Tuhan di rumah-rumah sakit, yang isolasi di tempat-tempat yang disiapkan atau di rumah masing-masing, biarlah Tuhan melawat, memulihkan, menyembuhkan. Tuhan tolong, bahkan hingga di Sulawesi Utara ini, hingga di Kota Bitung, di tempat kerja kami, tempat hidup kami memohon perlindungan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ada yang Tuhan bisa pakai Tuhan ya, vaksinasi. Tuhan berkati proses vaksinasi yang sementara berjalan. Bahkan kami yang sudah menerima vaksinasi, Tuhan berkati, jadi berkat bagi tubuh kami. Jika kami percaya Tuhan menguduskan itu semua. Yang belum dan mempersiapkan diri, biarlah Tuhan tolong. Jika mereka siap, mereka juga boleh melewati proses ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang belum memungkinkan untuk divaksin, biarlah Tuhan proteksi mereka. Kami memohon kepada-Mu Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami memohon belas kasih bagi bangsa, negara kami, Sulawesi Utara, Bitung ini Tuhan, bahkan di tempat kediaman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang berkarya. Di sepanjang minggu ini Tuhan, ada perjalanan-perjalanan dari kami semua jemaat-Mu, bahkan usaha dan pekerjaan, studi, aktivitas Tuhan. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah hidup kami di sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini boleh memuliakan Tuhan, dan kami semua diluputkan dari setiap kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, hal buruk dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilakukanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup. Ampuni akan segala kesalahan kami. Berikan kami orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Dilepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga. Mari kita pujikan doksologi, doa berkat oleh Fabis Ratu. Membicarakan, memperdengarkan, menyuarakan kabar baik yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita
kiranya terus menyertai hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga, di usaha pekerjaan, di hari ini sampai selama-lamanya. Amin.